Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Mari sama-sama kita deklarasikan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan. Sejauh manakah dampak kehidupan kita Bapak Ibu? Ya biarlah Tuhan yang melihat, menilai, dan kita merasakan berkatnya dari Tuhan dan sukacita atas apa yang kita sudah lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan terus menopang, menolong kita melakukan lebih banyak lagi hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu tentu kita juga butuh pertolongan kebenaran firman Tuhan yang mendorong kehidupan kita untuk kuat, melakukan hal-hal yang baik dan membawa orang-orang dunia ini melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Bahkan lebih dari itu percaya kepada Sang Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita baca ayat firman Tuhan dalam Bilangan 14 ayat 27. Sangat menarik dan sangat luar biasa sekali kalau Bapak Ibu baca ayat demi ayat. Karena ini suatu kisah yang seru dan juga memberkati setiap pembacanya. Puji Tuhan. Bilangan 14 ayat 27 saya bacakan. Firman Tuhan berkata, sampai kapankah umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku? Telah kudengar sungut-sungut orang Israel yang mereka nyatakan terhadap aku. Bapak, Ibu, Saudara, saya memberikan judul untuk renungan kita hari ini, bersungut-sungut. Apakah dalam kehidupan kita pernah bersungut-sungut? Ya tentu iya Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu kita juga bercermin melalui kebenaran firman Tuhan. Apakah boleh kita terus bersungut-sungut atau mari kita kurangi kadar bersungut-sungut itu. Bahkan tidak hanya kurangi tapi hilang dalam kehidupan kita. Lebih kepada kata-kata bersyukur. Meskipun itu mungkin membuat kita bersungut-sungut tapi kita ubah kata-kata syukuri saja daripada bersungut-sungut. Karena kita akan melihat dalam Bilangan pasal 14 ini akibat dari bersungut-sungut. Baik. Ayat ini adalah teguran keras dari Tuhan bagi bangsa Israel yang sedang menikmati perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, penuh dengan berkat Tuhan dan kemakmuran di sana. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan ini juga menjelaskan mereka bangsa Israel telah banyak melihat mujizat-mujizat Tuhan. Ada 10 mujizat bahkan lebih seharusnya ya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel selama perjalanan mereka dari Mesir menuju Kanaan. Ada beberapa mujizat dan banyak lagi selain yang saya bagikan tentang laut terbelah. Laut mati terbelah, mereka bisa menyeberang di tengahnya. Ketika mereka lapar, ada mana yang turun bersama burung puyuh. Dan juga dikatakan ketika mereka haus, di sana mereka juga bisa menikmati air dari gunung batu. Begitu luar biasanya dan banyaknya perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan, mujizat-mujizat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka, di depan mata mereka. Tapi dikatakan meskipun banyak pertolongan Tuhan dari hari ke hari, bangsa Israel ini tetap hidup dalam bersungut-sungut. Mereka masih saja bersungut-sungut. Tuhan tidak hanya melihat perbuatan mereka, tetapi juga mendengar isi hati mereka dan melihat tindakan hidup mereka, melihat apa yang ada di hati mereka dan juga kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Perkataan mereka didengar Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata ya, ia berkata, Allah berkata, telah ku dengar sungut-sungut mereka. Tuhan itu mendengar setiap keluhan kita, mau bisik, mau keras, apalagi keras ya, terdengar orang lain aja dengar apalagi Tuhan. Kita belum katakan aja masih di dalam hati, Tuhan pun tahu Bapak Ibu Saudara. Karena roh Allah itu ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita, menyelidiki roh kita. Nah puji Tuhan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dari kitab Bilangan ini. Mari kita belajar lebih jauh tentang sungut-sungut atau bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, yang pertama sungut-sungut lahir dari rasa ketidakpercayaan. Kenapa sungut-sungut itu bisa terjadi kepada bangsa Israel? Bukankah mereka bangsa yang terpelihara sempurna oleh Tuhan? Betul sekali. Tetapi sungut-sungut lahir dari ketidakpercayaan mereka. Meskipun mereka melihat perbuatan Tuhan, ada muncul kembali rasa tidak percaya. Nah kadang-kadang perasaan ini pun bisa juga timbul di dalam kehidupan orang percaya. Ada waktunya hari ini percaya, besok
tidak percaya lagi kepada Tuhan, dan itu banyak terjadi. Oleh karena itu kita belajar dari kisah bangsa Israel ini. Bangsa Israel mengeluh karena mereka takut. Ya, di sini diceritakan kisahnya. Mereka takut ketika mereka telah mendengar laporan dari 10 pengintai yang pergi mengintai, melihat keadaan tanah Kanaan dan juga melihat keadaan orang-orangnya. Dikatakan oleh pengintai-pengintai itu tentang negeri yang mereka intai, mereka lihat, dikatakan bahwa dipenuhi dengan raksasa, manusia yang tinggi besar, yang kuat dan perkasa. Dan itu yang menyebabkan bangsa Israel menjadi takut. Mereka lupa akan janji Tuhan yang selalu berkata, aku akan menyertai kamu, aku akan memimpin kamu, aku akan memberkati, menjamin kehidupan mereka. Mereka lupa janji Tuhan itu. Mereka lebih dipengaruhi oleh apa yang mereka dengar dari 10 pengintai tersebut. Padahal Tuhan telah berjanji akan memberikan tanah itu kepada mereka. Sebenarnya kalau Allah yang berjanji, mereka tinggal mengimaninya bahwa itu ya dan amin. Mereka akan menikmati tanah itu tanpa ada rasa takut akan janji Tuhan. Dan ketakutan itu terus menghantui hati mereka dan membuat mereka buta terhadap janji Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka berkata pada ayatnya yang kedua dalam pasal 14, mereka berkata, lebih baik kami mati di Mesir atau di padang gurun ini. Bilangan 14 ayat 2. Bapak Ibu lihat perkataan mereka, ini meragukan pertolongan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Mereka berkata lebih baik kami mati di Mesir. Padahal Mesir mereka sudah belakangi. Mereka sudah menyeberang laut Kolsom dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Tapi mereka mengingat kembali Mesir. Perhatikan kata-kata itu. Bapak Ibu Saudara, akhirnya menjadi nubuat bagi mereka sendiri ya. Kata-kata yang mengatakan lebih baik kami mati di Mesir atau di padang gurun ini. Nah, kata-kata itu akhirnya menjadi nubuatan bagi mereka, bagi pribadi mereka sendiri, bagi keluarga mereka sendiri. Karena apa yang mereka ucapkan itu mereka alami sendiri. Dalam ketidakpercayaan mereka, Tuhan biarkan terjadi. Mereka benar-benar mati di padang gurun. Bapak Ibu bisa baca kisahnya ya. Mereka berperang melawan orang Amalek yang ada di pegunungan. Mereka mati terkapar dan Tuhan pun sudah mengatakan bahwa tulang-tulang mereka akan berserakan di sana karena persengutan mereka, ketidaktaatan mereka kepada Tuhan yang meragukan Tuhan. Bahkan itu kata-kata yang menghujat Tuhan. Artinya seperti tidak ada Tuhan lagi yang menolong mereka. Dalam bagian pertama ini kita melihat Bapak Ibu pelajaran rohani bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita terus menerus mengeluh, kita sedang memperkuat ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kita terus meragukan Tuhan. Lama-lama kita tidak punya hati yang percaya lagi kepada Tuhan. Maka kita hidup dalam kelumpuhan kekhawatiran kita sendiri. Dan kekhawatiran ketakutan itu bagi kita itu akan menjadi hukum bagi kita sendiri. Akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena bangsa Israel akhirnya mati di tempat itu. Mereka berkata kami mati di sini ya mati beneran Bapak Ibu Saudara ya. Nah, hati-hati dengan persungutan. Kadang-kadang itu bisa menjadi garis bagi kita. Yang kedua, sungut-sungut menularkan racun rohani. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya, sungut-sungut itu menularkan racun rohani bagi orang lain. Satu orang yang bersungut bisa menularkan semangat negatif kepada banyak orang. Kepada kumpulan di mana kita berada. Awalnya mungkin hanya 10 pengintai yang tidak percaya. Tetapi akhirnya dikatakan bahwa seluruh bangsa Israel juga terpengaruh. Mereka menangis, mereka menuduh Musa, bahkan ingin kembali ke Mesir. Ini sesuatu hal yang sudah terlalu jauh Bapak Ibu Saudara ya, bukan lagi meragukan Tuhan, tapi tidak percaya kepada Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan gereja atau keluarga Kristen pada masa kini, dalam kehidupan kita ya. Satu hati yang pahit bisa menularkan banyak kekecewaan bagi banyak orang. Dan juga satu lidah yang suka bersungut bisa memadamkan api semangat rohani komunitas kita. Oleh karena itu jaga perkataan kita Bapak Ibu Saudara. 10 pengintai yang bersungut-sungut. Mereka berkata mereka di sana raksasa, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Seluruh bangsa Israel terpengaruh. Kadang-kadang kita gampang terpengaruh dengan hasutan orang, dengan perkataan yang lemah. Tapi mari Bapak Ibu, meskipun telinga kita bisa mendengar semua perkataan orang, hati kita
terus dibentengi dengan iman yang terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Jadi kita tidak terpengaruh dengan ketakutan perkataan orang melalui pendengaran kita. Yang ketiga, kita belajar tentang Tuhan mendengar setiap sungut-sungut kita. Tuhan mendengar setiap sungut-sungut bangsa Israel. Tuhan berkata, telah ku dengar sungut-sungut orang Israel. Ini menunjukkan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita diperhatikan oleh Tuhan. Kata-kata bisa menjadi doa yang berkenan atau bisa menjadi keluhan yang menolak kuasa Tuhan. Menolak kuasanya yang seharusnya itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena ini pelajaran penting bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita bersungut, kita sedang menolak kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mendengar setiap ucapan kita saat kita kecewa terhadap situasi hidup kita, ketika kita merasa doa tidak terjawab, ketika kita merasa tidak adil hidup ini, atau mungkin merasa pelayanan kita tidak dihargai oleh orang lain, Tuhan itu mengerti setiap rasa. Yang keempat, kita dapat belajar Bapak Ibu dari Kaleb dan Yosua. Iman mereka itu luar biasa. Iman di tengah suara keluhan. Ketika Kaleb dan Yosua ini mendengar bangsa Israel mengeluh, mereka mengoyakkan pakaian mereka. Ketika Yosua dan Kaleb ini mengoyakkan pakaian, mereka berkata bahwa mereka tidak perlu takut. Tuhan akan menolong mereka dan mereka akan menikmati janji Allah itu asalkan mereka tidak menjadi takut, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Dan ketika bangsa Israel bersungut-sungut, Kaleb dan Yosua ini berdiri teguh dan berkata, negeri yang kami lalui itu sangat baik. Jika Tuhan berkenan, ia akan membawa kami masuk ke sana. Dalam Bilangan 14 ayat 7 sampai 8 Bapak Ibu dapat baca. Dan mereka memilih untuk percaya meskipun mayoritas bangsa Israel itu tidak percaya. Mereka melihat dengan mata iman, bukan dengan mata ketakutan, bukan dengan mata duniawi. Dan hanya mereka berdua dari generasi itu yang masuk dalam tanah perjanjian. Karena mereka tetap percaya Tuhan, tidak menolak kuasa Tuhan melalui sungutan dan ketidakpercayaan mereka. Tuhan memanggil kita menjadi Kaleb dan Yosua rohani pada masa kini. Orang yang tetap bersyukur, tetap percaya, dan tetap berpengharapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, sampai kapankah umat ini bersungut-sungut? Sampai kapankah saya dan Bapak Ibu Saudara terus bersungut-sungut kepada Tuhan? Pertanyaan itu juga ditujukan kepada kita hari ini maupun selamanya selama kita hidup dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Sampai kapankah kita terus melihat kekurangan hidup dan melupakan anugerah Tuhan? Dan sampai kapankah kita menunda untuk bersyukur kepada Tuhan? Saya percaya kita tidak pernah menunda. Kita belajar untuk tidak menunda Bapak Ibu. Dan marilah kita berhenti hidup dalam keluhan. Berhentilah hidup dalam bersungut-sungut. Sebab tidak akan mengalami janji Tuhan seperti bangsa Israel. Mereka tidak mengalami janji Tuhan. Mulai hidup dalam kepercayaan terhadap janji Tuhan dalam hidup kita. Karena iman yang bersyukur akan membuka pintu mujizat bagi setiap orang. Sementara lidah yang bersungut hanya akan menutup berkat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati setiap kita yang terus setia mengikuti Renungan 79. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian tertentu atau ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 4200 88. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah Roh Kudus, memberikan kekuatan iman bagi kami, supaya kami tidak mudah bersungut-sungut. Karena sungut-sungut kami tidak akan membuat kami menikmati janji Allah. Kami mau menjadi bagian orang-orang yang beruntung, yaitu menikmati janji-Mu Tuhan. Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan kasih-Mu kepada keluarga GEP di LSD Magelang. Oleh karena Kristus telah mati untuk keluarga GEP di LSD Magelang. Ketika keluarga GEP di LSD Magelang masih berdosa dan sekarang dibenarkan oleh darahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.